Jika Anda melakukan praktikum elektronika industri, Anda harus menyiapkan komponen-komponennya, alat ukur, osiloskop digital, protoboard, kabel jumper, resistor berbagai ukuran dan perhatikan daya yang dibutuhkan, kapasitor berbagai ukuran, kamera, kertas untuk mencatat, dan lengkapi sendiri ya. Materi praktikum 1. Karakteristik SCR 2. Pemicuan SCR dengan pemicuan R dan komutasi jala 3. Komutasi jala-jala dan pemicuan dengan R dan C 4. Regulator AC 5. Regulator DC 6. PWM bipolar 7. PWM unipolar. Dalam menjalankan praktikum, perhatikan ketiganya. Meja harus berdiri tegak dan cukup lebar bagian horizontalnya. Kursi harus tegak dan nyaman diduduki dengan ketinggian yang tepat. Peralatan praktikum terdiri dari bahan praktikum, alat ukur dan sumber listrik, konektor protoboard, dan semuanya ditaruh dengan rapi di atas meja. Kabel-kabel yang panjang jangan sampai terbelit di kaki-kaki dan tangan-tangan praktikan. Ini adalah sebuah rangkaian regulasi DC. Jadi penyiaran setengah gelombang yang bisa dikendalikan. Tentunya komponennya adalah SCR. Kemudian di sini ada komponen RL yang nilainya di bawah 5 ohm. Kemudian di sini adalah Rmin yang nilainya berorder. Jadi saya ulangi, di sini ada Rmin yang nilainya berorder ratusan, kita ambil saja 100 atau 200 ohm. Kemudian di sini ada potensio ervar dengan nilai sekitar maksimum 30 kilo ohm boleh, 20 kilo ohm boleh, 50 kilo ohm lumayan besar. Kalau ini kayaknya harus 50 kilo ohm RG. Kemudian fungsinya Rmin untuk membatasi arus, karena arus yang melewati gate dan yang melewati ini tentunya harus kecil ya. Maka ini berorder kilo bahkan puluhan ya. Kemudian ini berorder ratus. Kalau ini memang nilainya harus kecil. Kemudian nilai ini E2RMS boleh kamu buat bebas tergantung dari tabelnya. Kemudian nilai EO ini adalah nilai rata-rata, nilai beban ya. EO adalah nilai rata-rata. Kemudian begitu E1 RMS ini mengalir ya, maka otomatis akan mengalir arus ya, dari positifnya ini, fasanya ini arus pertama mengalir arus warna urin. Nah, ini yang namanya dikontrol, dan juga arus hijau. Arus hijau nanti ini akan masuk ke sini. Ya. Sebetulnya yang mengalir di sini ada dua arus, yaitu arus kuning, oranye, dan arus hijau. Kalau dilihat dari virtual ya satu, tapi sebetulnya terdiri dari dua arus yang mengalir ke sini dan yang ke sini. Ya. Apa ervar gunanya? Ervar ini gunanya untuk mengatur tegangan VG di sini ya. Jadi di sini ada tegangan VG, sedangkan arus ini untuk mengatur arus ikit yang di sini ya. Jadi yang hijau ini arus ikit gitu ya. Oke. Tadi arus gate kita bicara di sini, arus gate-nya yang hijau. Kemudian kita kasih tanda. Nah, ini arus gate-nya. Ke bawah. Oke. Kemudian tegangan VG-nya ya. Nah, ini tegangan VG ya. Saya rapikan. Nah, ini tegangan. Jadi ervar akan mengatur tegangan VG, sedangkan RG akan mengatur tegangan ikit. Jadi kalau RG-nya tinggi,
jelas arus ikitnya tambah besar ke arah sini. Buat apa harus lewat irki? Ini adalah hambatan yang besar. Lebih baik dia lewat yang tanahnya lebih kecil. Sedangkan airpar kalau kamu atur R-nya tinggi, maka pikitnya rendah. Kamu kalau atur airparnya rendah, maka pikitnya ini adalah tinggi. Gitu. Oke. Ketika suhunya ini sudah sesuai, maka dia akan on. Jadi arus yang cocok, arus itu tidak langsung bisa ECR-nya on, tapi lebih karena suhunya sudah cocok. Jadi berkali-kali harus lewat sini, ketika suhunya cocok ya sudah dia akhirnya on. Cuman kalau arusnya kecil agak lama dia onnya, tertunda agak lama. Tetapi kalau arusnya besar maka dia cepat panas sehingga dia cepat on. Ketika SCR sudah on maka mengalir arus I0 ya. Akan mengalir arus I0 untuk agar ini lebih paham dipelajari, maka kita lihat halaman berikutnya yaitu tentang gelombangnya. Kita lihat. Oke, jadi gelombang masukannya langsung dari transformator sekunder yaitu I2. Nah, ini ya. I2 ini muncul di mana? Yaitu I2 muncul di sini. Ini I2 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi arus pemicuannya, I-control ini bentuknya seperti ini. Jadi sudah searah sebelumnya karena ada dioda. Seperti kita lihat, nah ini kan sudah ada diodanya ini. Nah, ini diodanya ya. Nah, ini diodanya. Jadi harusnya seperti ini. Yang masuk RG, kemudian arusnya seperti warna hijau bulak masuk di gate-nya. Dan bentuknya karena di tengah ada dioda maka bentuknya seperti tadi, bentuknya hijau ini. Nah, arus ini kan bisa diatur. Besarnya amplitudo arus ini bisa diatur melalui R-var untuk tegangan dan RG untuk arus ya. Kemudian ketika sampai pada titik ini dia on sehingga bentuk gelombangnya seperti bentar ya. Jadi kita lihat gelombangnya ya seperti ini ya gelombang. Masukkan tegangan masukan langsung diambil dari sekundernya. Nah, seperti ini ya. Sekundernya seperti ini. Kemudian batas-batasnya kita lihat ini T, ini setengah T. Jadi kalau di sini berapa? Seperempat. Dan di sini ada 1/12 di sini ya. Jadi pembagian-pembagian ini berbasis 1T ini. Kalau 1T ini 360, berarti kalau setengah T 180. Kalau seperempat T 90 derajat. Ya, begitu seterusnya ya. Kemudian tegangan luarannya banyak, yaitu ada E0 seperti ini. E0. Kemudian ada I-control seperti ini. Kemudian ada arus merah atau tegangan merah yang menunjukkan bahwa HCR sudah on. Penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dari arus hijau yang kecil ini. Kenapa kecil? Karena dia memang kecil ya. Karena ini ada Ermin berorder ratusan, ini berorder kilo, bahkan sampai puluhan. Ini sama berorder puluhan kilo. Sehingga harusnya mengalir ke sini itu kecil, dan juga arus yang hijau mengalir ke gate-nya juga kecil. Tapi sudah bisa diatur oleh R-var dan RG. Kebutuhan yang cocok dengan ECR hingga on dan sesuai dengan sudut pemicuannya. Ermin adalah membatasi arus ya. Jadi arusnya tidak mungkin terlalu besar karena sudah dibatasi oleh Ermin. Kita lihat gelombangnya lagi. Nah,
Jadi nilai amplitudo ini bisa diatur-atur. Kalau amplitudonya terlalu besar, baik arus maupun tegangan, maka sudut pemicuannya seperti ini bisa lebih cepat, ya, bisa nyampe sini. Ini bisa nyampe sini. Tetapi kalau diperkecil arusnya ini, maka dia bisa nyampe pas seperempat. Ini sudah maksimum, tidak bisa dikecilkan lagi. Kalau dikecilkan ya mati, ya. Tapi sebetulnya on-nya itu bukan hanya karena amplitudonya tegangan maupun arus pada daerah pemicuan, bukan. Tetapi karena suhunya. Jadi kalau arusnya besar, maka suhunya cepat panas di kitnya itu, sehingga dia cepat on. Kemudian kalau arusnya kecil, maka suhunya kan, suhu di kitnya kan lama panasnya, sehingga juga lama on. Jadi lama on-nya itu di sini. Wah, ini terlalu lama sini. Seperempat T. Kalau di sini mungkin 1/8 T. Di sini mungkin 1/12 ini ya. Tinggal kamu ngitung saja pakai kalkulator. Kalau setengah T itu 180, maka kalau seperempat itu 90 derajat. Kalau 90 derajat ya pas separuh ini. Sehingga kalau sudah kecil ditunda seperti ini, maka luasnya berkurang sehingga rata-ratanya berkurang juga. Rata-rata maksimum yaitu ketika yang merah ini adalah on pada saat sudut nol. On pada saat sudut nol itu adalah yang paling maksimum. Kemudian yang minimal adalah atau paling kecil menghasilkan tegangan itu cuma seperempat. Nah, ini ya. Ini seperempat namanya. Oke. Itu pemicuan yang paling kecil. Untuk pemicuan yang terbesar, jadi pada saat sudut nol ini harus sudah on, yaitu gambarnya seperti ini ya. Oke, nah, jadi gelombangnya seperti dioda penyarah setengah gelombang biasa tanpa kendali. Tapi ini sebetulnya dikendalikan, yaitu kalau kita kembali ke rangkaiannya, jadi RG-nya ini harus tinggi mungkin, ya kan? R-var-nya setinggi mungkin, R-var-nya rendah. Jadi arusnya ke sini, jet dengan tekanan tinggi. Jadi dia cepat on. Ya. Sekali lagi RG-nya ini tinggi, R-var-nya rendah, sehingga diperoleh arus yang tinggi di sini, kemudian diperoleh tegangan yang tinggi juga di sini. Jika arusnya ke sini semua. Sedangkan arus yang ke bawah, yang warna oranye ini menjadi kecil, gitu ya. Jadi PG-nya di kita lihat PG-nya di sini ya. Berikut adalah rangkaian tadi ditambahkan komponen C. Pada rangkaian kontrolnya, hal ini bisa mengubah sudut picu dari 0 derajat listrik sampai dengan 180 derajat listrik. Arus yang mengalir ada dua loop, yaitu loop warna biru berasal dari tegangan inputan dengan tegangan E1RS, kemudian loop warna ungu dengan inputan E2RS. Langsung terjadi kedua arus pada detik yang sama karena hubungan transformator memang demikian. Namun arus berwarna ungu langsung menjadi searah karena diarahkan oleh D1 dan mengisi kapasitor CQ. Seperti diketahui, arus ini kita sebut arus e-control, ya. Kemudian melewati RL sehingga muncul tegangan EU, kecil sekali tegangan. Karena memang arusnya kecil, seperti diketahui RL ini adalah resistor yang kecil karena bebannya di bawah 5 ohm, sedangkan R-var itu ukurannya ratusan ohm,
sampai kilo ohm. Mungkin bisa sampai 30 sampai 50 ohm. Sedangkan CG kurang lebihnya 1 mikro atau 500 mili, masih besar, masih cukup besar untuk menunda pemicuan. Erupor itu bernilai dari puluhan ohm sampai puluhan kilo, jadi bisa 50 kilo maksimum. Sedangkan CG dari kecil sampai 500 mikro atau maksudnya 1 mili 500 mikro dan ke bawah sampai ukuran pico. Jadi arus ungu ini mengisi kapasitor sampai pada akhirnya kapasitor itu melepas muatan. Jadi lepasnya muatan ini tergantung dari besarnya erupar dan CG tentunya ya. Kalau erupar ini semakin kecil, maka dia cepat penuh sehingga cepat memicu SCR. Kalau eruparnya ini gede banget, maka ini arus yang kecil ini kan kecil ya, sehingga dia lambat penuhnya, sehingga dia agak lama, tertunda lama untuk memicu SCR. Oleh karena itu, pemicuan RL ini bisa dari pemicuan sudut 0 derajat listrik sampai 180 derajat listrik atau setengah T. Kita lihat kondisi SCR sudah on, maka akan mengalir arus merah. Nah, arus merah ini tentunya besar karena RL-nya kecil. Kemudian ingat bahwa posisi saat ini masih positifnya di atas. Kalau ini memang netral atau nol ya. Sampai sini ini harus tempat kabel netral. Ini juga netral untuk sudut ini plus, itu plus. Tapi bisa juga plusnya di bawah. Kalau lilitan trafo ini bisa diubah. Ada plusnya ketika dia plus atau plusnya di bawah. Pada saat ini plus di atas, plusnya bisa di bawah. Tergantung arah lilitan ini ya. Pada saat minus di atas, tentunya ECR ini off, mati. Jadi kalau anodenya dikasih tegangan negatif, ini disebut komutasi jalan. Nah, ketika ECR mati pada saat setengah T, pada saat fasa 180 derajat listrik, maka belum tentu nilai kapasitor ini habis. Belum tentu habis. Maka pada momen ini, ketika ini minus dan ini masih ada muatan, di mana tentunya polaritas di sini itu plus, maka muatan sisa ini mengalir jos. Diharapkan sebelum T yang kedua terjadi atau sebelum periode kedua terjadi, muatan C ini sudah habis, dilepas melalui D2. Jadi itu gunanya D2 ini. Kalau sudah habis, maka diharapkan pemicuan tidak kacau. Kalau kendali tidak kacau. Kolom E adalah tegangan RMS, diukur dengan voltmeter AC. Dapatnya nilai RMS. Kolom alfa adalah, bisa dikatakan sudut pemicuan bisa dalam satuan waktu, atau dalam satuan derajat-derajat listrik. Satu periode sering disebut 1T, jadi alfanya 1. Kalau alfanya setengah berarti setengah T. Kalau alfanya 1/mW berarti 1/4 T. Satu periode sering disebut 1T, jadi alfanya 1. Kalau alfanya setengah berarti setengah T. Kalau alfanya 1/4 berarti 1/4 T. Kolom EO adalah tegangan DC rata-rata. Gelombangnya dapat dilihat di osiloskop. Kolom IL adalah nilai arus rata-rata. Diukur dengan voltmeter DC. Kolom IG, VG, VM, dan VMO tidak perlu dicatat. Nilainya berguna untuk membuat SCR turn on. Sepanjang kolom berwarna biru, datanya gak usah dicatat. Oh iya, perhatikan lagi kolom alfa, data dari 1/12 sampai 1/4, berlaku untuk kontrol dengan R saja. Sedang data keseluruhan kolom alfa,
untuk kontrol R dan C, sekali lagi, untuk kontrol R dan C. Kolom EO dan IL adalah hasil pengukuran. Data di kolom EO adalah hasil pengukuran dengan osiloskop digital. Data di kolom IL diukur dengan ampere meter DC. Kolom ERMS, karakter datanya adalah dari rendah ke tinggi. Kolom alpha diisi nilai-nilai yang harus dicapai agar tegangan EO mempunyai nilai tertentu, dalam contoh adalah 15. Arus IL ditentukan konstan, dalam contoh 0,4 ampere. Arah sudut pemicuan dari kiri ke kanan, yang mana makin ke kanan, maka arus rata-rata dan tegangan rata-rata di sisi beban makin kecil. Untuk piring dengan R saja, maka pemicuan maksimum hanya sampai di 1/4 T. Sedang jika menggunakan C dan R, maka pemicuan bisa sampai 1/2 T. Jadi tangan banget guys.